Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Al-Tartil dimanapun berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama menjalankan perintahnya. Qala ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Khususnya di bulan Ramadan ini, di antara amalan-amalan sunnah yang utama selain qiyamul lail ataupun tarawih, ada yang namanya interaksi dengan Al-Quran. Baik itu membacanya, menghafal maupun mentadabburinya. Namun yang jadi permasalahan di zaman kita saat ini, barangkali masih ada di antara kita yang menganggap interaksi dengan Al-Quran adalah sebuah beban. Bagaimana tidak, ketika kita ingin membacanya terasa berat. Baru 1 atau 2 halaman mungkin kita langsung mengantuk. Belum lagi kalau kita disuruh untuk menghafalnya, maka akan terasa sulit, apalagi mentadabburinya. Padahal sahabat Al-Tartil, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Dikata Allah, kami menurunkan Al-Qur'an kepada engkau, pada Muhammad, tidaklah untuk membuat susah. Dikatakan oleh para ulama bahwa ayat ini turun sebagai penghibur bagi Rasulullah tatkala Rasul merasakan kelelahan dan kesedihan atas tekanan-tekanan yang diberikan oleh kafir Quraisy. Kemudian juga di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ketika awal-awal wahyu turun kepada Rasulullah, Rasul itu sholat sambil dalam posisi menjinjit ketika berdiri. Rasul berdiri di ujung-ujung kakinya. Maka Allah menurunkan ayat tersebut. Allah katakan bahwa Al-Quran turun itu bukan untuk menyusahkan, justru sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan yang dirasakan oleh hamba-hambanya. Maka sahabat Al-Tartil, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita sebagai umatnya untuk sebisa mungkin menjadi sahabat daripada Al-Quran, atau menjadi teman sejati daripada Al-Quran. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi kata Rasul, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabatnya. Nah, tidak sampai di situ sahabat Al-Tartil sekalian. Kemudian Rasul melanjutkan, bacalah 2 bunga, kata Rasul. Masih di hadis yang tadi, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kenapa kita mesti membaca itu? Coba kita bayangkan kelak di hari kiamat, tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana orang-orang lari dari saudara-saudaranya, manusia lari dari ibu bapanya, manusia lari dari istri dan anaknya. Kalau Allah menggambarkan di dalam surat Abasa, kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Nah, maka di saat-saat seperti itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penolong sahabat-sahabatnya. Kita kembali lagi ke hadis yang tadi. Jadi kata Rasul, nanti surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu akan datang seperti awan-awan, atau seperti bayangan-bayangan, atau seperti 2 gerombolan burung yang siap membela sahabatnya. Kemudian Rasul melanjutkan, maka barang siapa yang mengambil surat Al-Baqarah, dalam artian membaca dan menghafalnya, maka itu merupakan suatu keberkahan. Pun sebaliknya, jika seseorang melalaikan, meninggalkan surat Al-Baqarah, tidak membacanya, tidak mau menghafalnya, maka itu merupakan suatu kerugian. Jadi sahabat Al-Tartil sekalian, dengan ayat-ayat yang tadi
dengan ayat di surat Toha tadi yang telah Allah firmankan bahwasanya Al-Quran itu bukan suatu beban, kemudian Rasul juga mengajak kita untuk menjadi sahabat Al-Quran, maka sudah selayaknya kita memperjuangkan, memantaskan diri kita untuk menjadi sahabat Al-Quran. Caranya dengan seperti apa? Dengan kita memulai dari yang paling ringan. Mungkin kita biasakan sehari 1 halaman atau 2 halaman, atau setelah setiap ba'da subuh 10 menit, setiap ba'da maghrib misalkan 20 menit. Kita biasakan dari yang terkecil dulu. Semoga dari pembiasaan ini dapat menjadi suatu kebiasaan, dapat menjadi rutinitas yang bermanfaat bagi hari-hari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada keluarganya Allah, yaitu para penghafal Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.